Sekolah Impian adalah institusi dakwah di bidang pendidikan yang lahir dari kumpulan hamba-hamba Allah yang ingin mengamalkan dua nas. Yang pertama, Al-Quran, Al-Anbiya ayat 10, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum ma fala ta'qilun. Nas kedua adalah ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yafa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sekolah Impian ingin mengamalkan dua ayat ini dan ikut berkontribusi dalam dakwah yang akbar ini dengan tujuan ingin melahirkan santri impian, yaitu generasi muda yang Quranik namun tetap relevan dan update dengan perkembangan dunia. Dia mulia di akhirat dengan Al-Quran, dia mulia di dunia dengan teknologi, bisnis, dan dakwah. Yang pertama itu cara Al-Quran. Dulu saya pas, walaupun dulu pesantren, itu gak terlalu benar-benar difokusin di Al-Quran ya, walaupun Al-Quran sama IT juga. Jadi di sini saya lebih banyak berubah di Al-Qurannya, jadi lebih mudah untuk membaca. Dulu agak belibet gitu, Sat. Sama mungkin dalam hal IT. Kalau di sana tuh kan general sebelumnya, di sekolah sebelumnya. Jadi rada bingung, ini fokusnya lebih kemana gitu. Jadi saya bingung. Kalau di sini lebih dijurusin, jadi lebih tahu. Oh, kita tuh jagonya di sini, ahlinya di sini. Jadi bisa lebih fokus gitu. Mungkin kalau paling berubah tuh saya berani ngomong di depan, kan awalnya kalau sebelumnya tuh saya malu-malu, biasanya malu-malu, nggak mau kalau ada yang lain ngapain saya. Tapi kalau sejak masuk SI kan ada pernah jadi MC juga di beberapa acara, sering ngomong di depan buat jadi berangkat piket, jadi makin tumbuh lah kepercayaan dirinya. Nggak seperti sebelum-sebelumnya yang malu-malu. Gimana cara berpikir tumbuh gitu, mental, cara berpikir. Nah di sini tuh benar-benar dibentuk sedemikian rupa yang saya merasa tuh kalau seandainya dihadapi sama pergaulan bebas pun bisa tahan gitu. Saya di sini ngerasa dibanding teman-teman saya yang di luar, skill saya jauh lebih bagus dibanding mereka karena terasah kan di sini. Terus saya juga udah pernah menghasilkan suatu karya, sedangkan mereka di luar sana masih belum. Dari awal sama Ustadz Fauzan kan belajar fikih. Wah, ternyata saya orangnya buruk banget, bener-bener buruk. Di fikih kan dijelasin waktu penyeragaman ibadah atau apa. Dijelasin kalau kayak gini salah. Kalau baca Al-Fatihah pas imam udah selesai Al-Fatihah gitu. Saya bacanya Al-Fatihah, imam baca Al-Fatihah, saya ikut baca Al-Fatihah. Saya baru tahu di sini banyak yang saya pelajarin kan, kayak mulai dari fikih, dari cara baca Quran, banyak lagi. Di SI itu belajarnya itu seru karena kalau kalian level 2, 6 tahun di sini itu banyak prakteknya. Jadi terus belajarnya juga lebih beragam. Mungkin yang paling menurut saya terpengaruh tuh ketika saya awal-awal level 2, ketika kelas Tahfiz Maintenance digurukan oleh Ustaz Hasan. Pokoknya pelajaran-pelajaran yang Ustaz Hasan itu menurut saya itu berkesan banget Bunda. Terkadang cara Ustaz Hasan menyampaikannya itu loh Bunda. Kayak Ustaz Hasan tuh selalu memiliki cara yang disetujui oleh pemikiran-pemikiran kita. Guru tahfiz saya, musyrif saya, Ustadz Husain. Saya belum pernah nemuin guru tahfiz yang seperti ini di sekolah lama saya, di sekolah sebelum saya. Ngajarnya itu sepenuh hati gitu. Kan saya pernah nanya juga ke Ustadz Husain, Ustadz emang cita-citanya jadi guru atau gimana? Iya, dari kecil emang Ustadz cita-citanya jadi guru. Oh, otomatis dalam hati saya, oh ini Ustadz bener-bener apa yang Ustadz senengin gitu kan, jadi guru. Lingkungannya sih Bun, kayak kita ini lingkungan yang Islami, semuanya dengan tujuan yang beda tapi saling support masing-masing. Tahajud saling bangunin, dan Quran misalkan tahfiz, mau PLP 5 pertama saya atau PLP 5 kedua saya, itu rasa persaudaraan itu kuat, dan persaudaraan yang mengincar dunia dan akhirat. Itu andai kata saya keluar dari sini, saya susah nyari lingkungan kayak gitu lagi. Saya begitu udah mau masuk SMA,
banyak perubahan. Saya merasa lebih tenang, lebih dewasa. Terus kebetulan saya kan di rumah juga aktif di lingkungan, jadi saya cukup padat kegiatan. Jadi ya Bu, nanti aku bantuin. Jadi selalu berusaha, oke Bu, tenang-tenang, nanti Balkis bantu gitu. Jadi akhirnya saya melihat kedewasaan Balkis untuk mulai berinisiatif gitu. Nggak nyangka potensinya ternyata begitu dia masuk ke sekolah impian ini, kayaknya setelah hafalan Quran mulai menambah, seiring bertambahnya itu, kok kayaknya dia semakin smart, semakin yang lain juga nunggu. Iya, Masya Allah ya. Karena saya khawatir nih, begitu dia di sini, dia belajar sendiri, bisa nggak Islam bimbel, bisa nggak bisa, matematikanya bisa gitu. Terus kalau gitu kalau saya lihat di rapat nilainya juga bagus gini-gini, oh alhamdulillah ya. Tapi pada saat masuk pun itu masih kondisi yang belum stabil ya emosinya. Nah tapi seiring berjalan, saya begitu Ustadz Pur mengkonfirmasi boleh saya bicara sejujurnya gitu kan, sudah iya silakan gitu. Kemudian saya ikutilah pola dari pondok, saya ikuti, oh jadi pondok maunya seperti ini supaya bisa mengarahkan Sabrina menjadi lebih baik. Nah terbukti alhamdulillah tuh begitu di kelas 2 SMA-nya berubah drastis, sangat drastis alhamdulillah. Sampai kadang suka nangis sendiri gitu ya. Kok saya kayak gini, alhamdulillah gitu ya. Apalagi tadi saya diolah masa gimana ya, ini sekali gitu, bangga banget gitu ya. Kok bisa sampai situ gitu. Benar-benar saya bangga banget gitu, sampai terharu banget gitu ya rasanya. Kok alhamdulillah anak saya ternyata bisa ada perubahan yang sampai sejauh ini. Saya tergelitik untuk menjawab pertanyaan yang besar. Kenapa kaum muslimin kalah melulu? Ya harus diakui, tidak seperti nenek moyang kita yang sempat menggenggam peradaban dunia. Kaum muslimin sekarang itu kalah berlomba di aspek manapun. Aspek ekonomi kalah, ukhuwah kalah, teknologi kalah, pendidikan kalah. Apa sebab? Kenapa kita sulit menang? Saya harus menjawab bahwa kesulitan besar kaum muslimin adalah dia harus menggapai kesuksesan tanpa mengkhianati syariat. Itu problem besar. Sementara musuh-musuh kita yang lain nggak pakai pertimbangan syariat untuk mendapatkan kesuksesan. Sedangkan kita harus menyeimbangkan kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat, itu tidak boleh berbenturan. Inilah sulitnya. Maka anak-anak sekolah impian tidak hanya diajari untuk sukses, tetapi diajari untuk sukses sesuai dengan perintah dan kehendak Allah, sesuai dengan selera dan parameter Islam, sesuai dengan wahyu, tidak boleh bertentangan. Maka salah satu strategi sekolah impian adalah meminta mereka, menggiring mereka, menginspirasi mereka, memandu mereka, santri kami, untuk membuat action plan. Action plan adalah cara untuk mengurai gelombang pikiran yang besar menjadi irisan-irisan yang kecil, struktural, sistematis, dan mudah diikuti. Insya Allah anak-anak kita sudah mempunyai jalur, sudah mempunyai titik-titik mana yang harus dilalui satu persatu untuk sukses. Insya Allah kesuksesan akan bisa diraih dengan ridha Allah. Kamu tuh pengen jadi apa? Cita-citanya apa? Cita-cita goalsnya sih saya pengen jadi pebisnis dan sekaligus ustadz. Action plan saya insya Allah jadi seorang mechatronic engineer. Kan awalnya saya mau masuknya tafsir ya Bun, cuman nggak jadi. Jadinya saya mau ambil animasi karena saya ngerasa saya lebih punya passion di sana. Dan kalau dari action plan kemarin sih nggak ada yang berubah Bun. Saya tetap suatu hari nanti saya mau bikin studio, terus saya juga mau bikin game. Gamenya itu ya game buat gabungan antara peradaban Islam. Jadi biar game itu ada yang Islami juga. Pengen buat sekolah anak impian. Jadi sekolah anak-anak kecil, tapi gimana anak-anak kecil ini
dibangun karakternya dari balita. Jadi mungkin ajarin pelajarannya itu saya kepikirannya kurang lebih kayak Kisugi, cuma versi anak. Jadi kayak dibuat kayak mainan atau apa aja. Saya sekarang ini tujuannya pengen jadi cloud arsitek. Awalnya saya kepikiran buat jadi pengurus ma'had aja sebenarnya. Di sini saya ngomongin sama Aap, Izam, sama saya bertiga ini berencana pengen awalnya bikin rumah tahfiz kemarin. Untuk saat ini saya pengen jadi, kalau misalnya mungkin istilah umumnya kayak AI engineer gitu. Walaupun udah nggak ngincer HI lagi ya, sekarang ngincernya hukum, tapi tetap saya diplomat kan nggak harus lewat HI. Iya. Lewat mana aja bisa. Iya. Dan ya support dari Ustadz dan Ustazah, ya bagaimanapun caranya mereka bantu saya buat ngejar impian saya, itu yang buat saya betah di sini ya. Kalau target paling akhir itu saya pengen buka rumah tahfiz. Tapi sebelum itu saya mau jadi guru sama kuliah. Pengen itu kan kuliah Quran. Ya udah, kita support aja. Terus pas baca, oh pengen buka rumah tahfiz, pengen punya rumah tahfiz ya. Saya sih support 100%. Saya menangkap ketakutan, kegelisahan, kecemasan dari anak-anak kita yang diwisuda hari ini. Sebagian dari mereka menyatakan perasaannya takut keluar dari pondok, menyadari bahwa dunia di luar itu memiliki tingkat kesulitan yang lebih besar daripada di pondok. Di pondok mereka punya pengawas, mereka punya mentor, mereka punya konsultan, mereka punya coach yang mengawal hari-hari mereka, mendamaikan ibadah dengan kesenangan secara rapi. Tetapi di luar sana itu hutan belantara, daerah yang terlampau luas, akan banyak faktor godaan, dan ini membuat mereka takut, cemas. Saya takut. Takut sama siapa? Saya masih jelek banget, kayak ini pasti saya masuk neraka, saya takut masuk neraka. Takut sama Allah, itu Ustaz rahasianya. Itulah sebabnya kenapa Allah berkenan banget sama kamu. Takut sama Allah itu kekuatan rahasia terbesar kesuksesan orang. Dan kamu termasuk santri yang merasakan itu. Ustadz bangga banget. Pernah Bunda, karena kan orang tua selalu ngasih saya yang saya mau, walaupun harus nunggu orang tua pasti kasih. Nah, saya jadi kadang-kadang mikir, ya kalau orang tua udah sering ngasih, masa saya nggak ngasih apa-apa sih? Karena kan ayah sama ibu kan guru. Terus ya saya di sini udah jauh-jauh dari Cilacap, masa nggak dapet apa-apa. Ya, makanya saya selalu berusaha. Kalau saat ini saya merasanya sih cukup gitu. Tapi kan saya belum tahu secara benar. Maksudnya mungkin yang saya pikirin pergaulan bebas tuh buruknya segini gitu. Tapi ternyata pas udah keluar ternyata segini gitu kan. Kalau prediksi saya dengan bekalnya saya sekarang, dengan prediksi keburukan yang segitu, saya cukup gitu. Nggak seproduktif di pondoknya ya. Pondok kan ngedukung produktivitas santri gitu. Saya tuh merasa walaupun saya nggak ada proyek, walaupun saya nggak ada apa-apa, saya merasa produktif di sini. Misalkan saya baca buku atau enggak saya nulis gitu. Soalnya saya orangnya ya kalau sendiri gak ada yang ngingetin, suka lupa jadi males gitu. Gimana ya, kalau saya tuh kalau dikasih pengawas pasti tubuh refleks gerak gitu Zat. Cuman kalau misalnya udah dilepas, ya kadang ya sesuai mood. Kadang kalau misalnya memang lagi pepet, otaknya kerja bener kerja gitu. Kalau misalnya udah kalau nggak ada kayak ada tanggungan, ya udah saya gak mau nambah-nambah lagi gitu. Sejauh ini sih yang paling ampuh sih diingetin. Takut apa ya? Yang bisa menghambat saya adalah perasaan saya sendiri ngerasa nggak bisa. Mungkin kalau misalnya saya gagal membuat itu, saya bisa membantu orang lain yang sedang berproses lagi membuat seperti impian saya gitu. Ketakutannya apabila gagal, tidak berhasil menyenangkan orang tuanya, tidak berhasil membanggakan orang tuanya. Dan saya merasakan itu. Karena
setiap orang mungkin pernah merasakan fase ini. Saya ingin memberikan nasihat kepada kalian anak-anakku semua bahwa Allah Al-Muqtadir menjaga kita. Sejauh kita menjaga hubungan dengannya. Lakukan kewajiban. Perbanyak sunnah. Ikat dirimu dengan Al-Quran. Tak peduli walau hanya 1 halaman sehari. Ulang terus kalamullah dan berdoalah supaya Allah memberi kita perisai yang akan menjaga pikiranmu nak, yang akan menjaga hatimu nak, yang akan menjaga perbuatanmu. Jangan berjuang sendiri karena kita nggak akan mampu. Mintalah Allah untuk menemani perjalanan. Jadikan Allah pemandu. Jadikan Allah titik tujuan. Maka biarkan Allah mengukir takdir kita. Kita berjuang semaksimal mungkin dengan niat yang semurni-murninya, dengan jihad yang sebesar-besarnya, dengan sabar yang sepanjang-panjangnya. Akhirnya bertawakallah, berpasrahlah, serahkan dirimu kepadanya. Hanya begitu kita bisa selamat. Dan kamu takut mengecewakan orang tuamu? Tanyakan kepada mereka. Abi, Umi, kalau aku gagal, apakah aku masih anakmu? Kalau aku gagal, apakah engkau masih mencintaiku? Dan kita lihat jawabannya. Kan ada banyak harapan orang tua begitu lulus SMA, kuliahnya di mana? Kuliahnya di mana? Sedangkan saya nggak mencari kebanggaan untuk diceritakan, tapi saya ingin anak saya hidup sesuai dengan apa yang dia mau, sesuai dengan apa yang dia ingin raih gitu ya. Walaupun prosesnya mungkin berliku atau apa, nggak apa-apa lah. Nah, saya pengennya ya Balkis menjadi diri sendiri. Apa yang Balkis minat, itulah yang Balkis kejar gitu. Namanya seorang ibu ya, mau anak mau gagal mau kayak apa juga kan kita tetap sayangnya nggak hilang ya buatnya. Sepertinya sih nggak ada keraguan sih. Saya yakin dia bisa gitu. Ya kalau tidak berhasil pun ya saya ikhlas juga ya. Yang terpenting ada usaha dulu dia. Tapi kalau melihat kekuatan batin dia untuk berusaha menjadi seorang psikolog, sepertinya saya yakin akan berhasil gitu. Tapi seandainya memang kita kan tidak tahu ya perjalanan hidup itu, ya tidak masalah bagi saya. Yang penting dia tetap ada di jalur yang benar gitu aja. Ya kalau gagal ya qadarullah, yang penting dia ikhtiar dulu, coba dulu, berjuang dulu gitu. Insya Allah sih selama perjuangannya, insya Allah kita dukung terus ya. Selagi itu positif, apalagi itu tentang kecintaan yang terhadap Al-Quran tuh kayaknya besar gitu ya. Saja, insya Allah kita dukung gitu. Gak ada alasan kayak untuk tidak mendukung ya. Untuk Mama dan Papa, ya terima kasih udah memilih jalan yang terbaik yang mungkin disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekolah ini. Mungkin yang selama ini Abang bisa persembahkan ya cuman ini, proyek-proyek Abang dan juga ya hafalan Abang mungkin udah selesai, tapi Abang jujur gak tahu sampai gimana ekspektasi Mama sama Papa. Cuman selanjutnya Abang bakal lakuin yang terbaik dan mohon doanya Mama dan Papa untuk Abang bisa mempersembahkan lebih baik lagi di masa depan nanti. Bersyukur banget punya Umi sama Abi. Abang ngerasa gimana ngeliat usaha Abi selama ini, terus biayain kami 5 bersaudara untuk terus dapat pendidikan yang layak. Di setiap doa Ziyad tahu pasti nama Ziyad selalu disebut oleh Umi dan Abi. Ziyad sadar, Ziyad masih sering yang namanya mungkin meninggikan suara lebih tinggi daripada kalian. Ziyad masih lebih sering fokus dalam mengerjakan hal lain dibandingkan melakukan apa yang orang tua inginkan. Yaitu, Umi, Abi, aku mencintai kalian. Aku sayang sekali terhadap kalian. Azam minta buat pindah ke sekolah dan Umi Abi penuhi. Itu bagi Azam adalah suatu titik batu loncatan sehingga Azam bisa sekolah di sekolah yang baik.
Dan di sini Azam bertekad pada saat awal masuk buat menyelesaikan semua bidang dengan maksimal. Dan inilah akhirnya yang bisa Azam tunjukkan ke Abi dan Umi. Inilah Azam sekarang. Saya harus lebih semangat belajar, kejar terus. Pokoknya sampai saya bisa sukses, sampai bisa bantu orang tua. Buat Umi sama Abi, mohon maaf kalau Lildan masih banyak kurang, belum sesuai sama apa yang diekspektasiin sama Umi Abi. Minta doanya biar kedepannya dengan dukungan dari Umi sama Abi dan dari ustadz-ustadz di sini bisa menjadi seorang pembisnis, bisa menjadi seorang mechatronic engineer yang itu bisa memberdayakan manusia dan juga yang pasti tetap berpegang teguh sama agama Islam dan juga Al-Quran. Dulu Umi pernah nanya kan, Umi bilang Umi khawatir kalau misalnya masukin adik ke pondok pesantren gara-gara ya sebagai ibu pasti nggak pengen anaknya jauh-jauh dari rumah, nggak pengen anaknya jauh dari orang tua. Tapi Umi sampai mempertanyakan sebenarnya Ade tuh mau nggak ya, Ade betah nggak ya di pondok gitu. Apa kalau misalnya ternyata Ade nggak betah di pondok itu suatu kesalahan gitu. Maksudnya Umi sama Abi salah ya masukin Ade ke pondok pesantren. Jawabannya enggak kok. Ade senang banget di sini. Kalau misalnya Allah ngasih pilihan untuk hidup ulang, hidup lagi, Ade bakal pasti milihnya tetap Umi sama Abi sebagai orang tua Ade. Apapun rintangannya, mau hidup sama Umi sama Abi pun susah, ya Ade bakal tetap milihnya Umi sama Abi. Ya, kasih Umi ya Abi. Ya, bagi saya SD itu adalah tempat saya bertumbuh, berkembang, mendapatkan teman-teman yang suportif, guru-guru yang asik. Kalau di FK itu mainnya bareng-bareng, jadi kakak kelas adik kelas itu nyatu semuanya. Mainnya kayak lebih ya begitu aja, kayak main emang udah deket banget gitu, udah kayak keluarga sendiri jadinya. Selama 3 tahun di SI saya sudah merasakan suka dukanya berada di sini, dan saya bersyukur saya berada di sini karena saya bisa mempelajari banyak hal. Mungkin kalau misalnya saya nggak di SI, saya nggak tahu cara nulis yang bener tuh kayak gimana. Saya akhirnya bisa bikin buku, saya bisa nulis banyak buku. Sebenarnya pondok ini tuh banyak banget berubah saya. Dimulai dari saya sebenarnya kelas 7 itu saya kayak apa ya, ya biasalah orang yang gampang nangis gitu. Terus saya nemuin, kan saya waktu awal-awal kelas 7 masuk PLPKCB ya bun, itu saya ngafal, terus saya nemuin ayat yang Al-Ankabut ayat 2. Hasiban nas ayataku ayaqulu amanna wa hum la yaftanun. Setiap manusia itu kan bakal diuji. Jadi waktu itu saya kayak oh iya juga ya. Kayak saya baru tahu ternyata ada ayat yang tentang itu gitu. Jadi kayak iya, udah itu emang udah pasti, ngapain ngelak gitu. Jadi setiap saya dikenain masalah, kan saya kelas 7 emang lumayan banyak masalah gitu kan, masalah sosial, masalah diri saya sendiri gitu. Tapi waktu saya udah tahu pelajarannya itu kayak iya juga ya. Saya tahu harus bisa mulai berdamai dengan di masalah-masalah ini, sama harus bisa buat menyelesaikan masalah ini gitu, tanpa harus nangis dulu gitu. Semoga kedepannya saya bisa menjadi salah satu lulusan sekolah impian yang bisa senantiasa membantu, menjulurkan tangan ketika ada masa-masa berat, dan juga mendoakannya agar sekolah impian sukses selalu mendidik anak bangsa. Semoga sekolah impian bisa lebih berkembang. Semua kesulitan, semua cobaan itu bisa dilalui dengan mudah gitu. Kamu 6 tahun ya di sini? Iya, saya 6 tahun Bunda. Karena kita udah berinteraksi sangat lama itu, Bunda tuh sampai nggak menyiapkan bahwa sebentar lagi kalian itu lulus. Dan ketika menyadari kalian itu mau lulus, tahu nggak? Sedih. Masya Allah Bunda. Kasih Bunda. Kamu juga sedih nggak? Iya, saya jujur sedih sih. Sedih ya? Iya, saya sedih meninggalkan ya orang-orang yang saya kenal. Karena pada dasarnya saya buat berkenalan dengan orang itu cukup sulit Bunda. Jadi ketika saya sudah berkenalan, saya sudah memiliki seorang teman atau mungkin orang yang saya percayai, yang saya sayangi dan saya cintai, itu rasanya kalau kehilangan tuh sedih banget. Ya bakal sedih dan takutnya tuh karena bakal adaptasi lagi sama lingkungan baru, terus nanti nemu pergaulannya yang nggak bakal sebaik di pondok juga kan takutnya.
Itu banyak kan, sebenarnya kalau sedih tuh kayak yang pastinya pasti kan ninggalin teman-teman juga. Kita bakal pisah, kita bakal jalan ke jalannya masing-masing, walaupun itu kan emang udah guratan takdir kita ya. Karena saya sayang banget sama teman-teman saya udah nganggap mereka keluarga, jadi mungkin dan jadi dari situ saya lebih kayak ternyata takdir sini indah ya, saya bisa bertemu sama mereka itu orang-orang baik yang ngajarin saya kebaikan banyak banget. Mungkin kalau mereka nggak maksa saya, sampai sekarang saya nggak mau pakai ciput, sampai sekarang saya nggak mau pakai jarum tengah, sampai sekarang saya juga nggak akan mau wudhu sebelum tidur. Itu mereka yang saya tiap malam digeret kayak udah dulu nggak harus kayak. Ya mungkin karena mereka juga yang kayak pengaruh terbesarnya sebenarnya mereka yang membuat pemikiran saya lebih dewasa. Makasih ya udah jadi teman aku selama 6 tahun. Makasih udah selalu ada untuk aku. Makasih udah ngajarin aku banyak hal. Makasih udah selalu maafin aku. Makasih untuk semuanya pokoknya. Alhamdulillah 8 tahun ini kami bersyukur menyadari bahwa tingkat grafik keberhasilan kami terus-menerus naik dan bertambah. Masya Allah, Alhamdulillah menyaksikan perubahan dari anak-anak kami. Masya Allah, itu merupakan hiburan, itu merupakan kebahagiaan, itu merupakan doa yang terkabul. Terima kasih ya Rabb, Engkaulah pemberi terbaik.